Saudara-saudara, desir angin membuka kisah ini. Dataran tinggi Karo terbentang di jantung tanah yang subur. Sebuah negeri di antara kabut, hutan, dan bukit yang menua dalam diam. Di sanalah kehidupan bertaut erat dengan tanah. Tanah bukan sekadar tempat berpijak, melainkan ruang hidup yang disucikan oleh leluhur. Kampung-kampung Karo tersusun rapat di lereng perbukitan. Rumah-rumah panggung berdiri di antara kabut pagi, bernaung di bawah atap ijuk yang melengkung indah. Suara anak-anak, gong yang berdentang dari kejauhan, dan langkah kerbau yang membelah lumpur. Semuanya menjadi irama kehidupan yang mengalun sejak berabad-abad. Di dataran tinggi tanah Karo, pada awal abad ke-20, kehidupan berpadu erat dengan tanah. Di sanalah terbentang ladang-ladang kering, di mana masyarakat Karo menanam padi dengan cara yang diwariskan turun-temurun. Film dokumenter tahun 1917 ini merekam dengan seksama keseharian mereka. Sebuah potret kehidupan agraris yang sederhana, namun syarat makna spiritual. Adegan pembuka menampilkan hamparan alam Karo yang luas, bukit-bukit berundak, kampung yang tenang, dan masyarakat yang bekerja bersama dalam ritme kehidupan yang bersahaja. Sebelum menggarap lahan, masyarakat Karo terlebih dahulu melaksanakan sebuah ritual permohonan izin kepada roh penjaga bumi. Dalam ritual ini, mereka mendengarkan pesan dari roh melalui seorang penghulu atau pemuka adat yang berperan sebagai perantara antara manusia dan dunia gaib. Upacara tersebut mencerminkan keyakinan bahwa setiap tanah memiliki roh penjaga yang dipercaya bersemayam di hutan, sawah, atau ladang, sehingga harus diperlakukan dengan penuh hormat. Ritual semacam ini menegaskan pentingnya menghormati alam serta kekuatan-kekuatan gaib yang diyakini menjaga keseimbangannya. Dalam tatanan sosial masyarakat Karo, peran penghulu menjadi sangat sentral, tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penjaga harmoni antara manusia dan alam. Ia memastikan agar setiap aktivitas pertanian dijalankan dengan restu adat dan kesadaran kolektif terhadap batas-batas alam. Dari sudut pandang kearifan ekologis, ritual tersebut merefleksikan kesadaran mendalam akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, bahwa tanah dan alam tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan, melainkan harus dimanfaatkan dengan izin dan rasa syukur. Bahkan di tengah arus modernisasi, jejak keyakinan dan praktik ritual ini masih bertahan, hidup dalam cara masyarakat adat memaknai dan mengelola lingkungannya hingga kini. Setelah prosesi ritual selesai, hewan bajak, kerbau yang menjadi sahabat petani, dikeluarkan dari kandang. Dengan tenang dan tertib, kerbau-kerbau itu berbaris, seolah memahami panggilan tugasnya di ladang. Diiringi cemeti dan seruan lembut anak gembala, mereka melangkah mantap menuju hamparan tanah yang menunggu untuk dibuka. Dalam suasana itu, terdengar dendang tani, senandung khas para gembala di tanah Karo, yang seakan menjadi penanda dimulainya siklus kerja dan kehidupan di sawah. Dengan langkah tenang dan sabar, kerbau mulai menarik bajak kayu, membelah tanah kering yang keras. Bagi sebagian petani, pengolahan tanah dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, yakni mencangkul atau menugal menggunakan tongkat runcing, sebagaimana dilakukan oleh leluhur mereka sejak dahulu. Kerbau memiliki peran penting dalam tradisi pertanian masyarakat Karo. Ia bukan sekadar hewan pekerja, tetapi juga simbol hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dalam kegiatan bertani, kerbau membantu membajak lahan dengan tenggala, bajak hang kayu, suatu praktik yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan. Kotoran kerbau turut menyuburkan tanah, menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Dengan demikian, kerbau memiliki nilai fungsional sekaligus kultural, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan agraris dan warisan budaya yang hidup di berbagai daerah di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, selain memanfaatkan tenaga kerbau, sebagian petani di tanah Karo mengolah tanah dengan cara yang lebih sederhana, yakni mencangkul atau menugal
menggunakan tongkat runcing. Cara ini merupakan warisan teknik bercocok tanam leluhur yang masih dipertahankan hingga kini. Dalam praktiknya, para petani berdiri berjajar di lahan, menugal tanah secara berirama dengan gerak yang teratur dan penuh kehati-hatian. Ini membuktikan bahwa masyarakat Karo senantiasa menanamkan jiwa gotong royong. Tradisi Aron merupakan sistem kerja kelompok atau bentuk gotong royong khas masyarakat Karo, terutama dalam kegiatan pertanian. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan yang berakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui Aron, para petani saling membantu dalam berbagai tahapan pengolahan lahan, mulai dari menugal, menanam, hingga panen, tanpa mengharapkan imbalan yang bersifat material atau memberatkan. Prinsip utama dalam tradisi ini adalah semangat tolong-menolong yang didasari kesadaran kolektif bahwa keberhasilan bercocok tanam bukan hanya hasil kerja individu, melainkan buah dari kerja bersama yang harmonis. Setelah seharian bekerja di bawah terik matahari, para petani bergegas kembali ke rumah. Penugalan telah usai, tanda berakhirnya satu tahap penting dalam siklus bercocok tanam. Dengan langkah ringan dan hati gembira, mereka menapaki retak-retak tanah ladang, meninggalkan jejak kerja kolektif yang syarat makna dan harapan akan panen yang baik. Keesokan harinya, tanah yang menggumpal dihancurkan dengan palu kayu. Akar-akar dan rumput liar dikumpulkan, baik dengan tangan maupun garu sederhana. Dengan alat yang menyerupai garu besar, mereka mengukur lahan, menandai pola tanam berbentuk persegi, lambang keteraturan dalam kerja bersama. Di Tanah Karo, kegiatan menghancurkan bongkahan tanah dengan palu kayu bukan hanya sekadar pekerjaan teknis, melainkan bagian dari kerja gotong royong yang syarat makna kebersamaan. Setelah lahan dibersihkan dan siap diolah, para petani akan berkumpul di ladang milik salah satu anggota kelompok. Dengan membawa palu kayu buatan sendiri, mereka bersama-sama memukul bongkahan tanah yang keras hingga menjadi gembur. Dalam suasana penuh canda dan semangat, suara ketukan palu berpadu dengan tawa dan percakapan ringan di bawah terik matahari. Setiap ayunan palu menjadi simbol kerja kolektif, bukan sekadar untuk memperhalus tanah, tetapi juga untuk mempererat ikatan sosial di antara sesama petani. Melalui cara ini, mereka memecah partikel tanah agar lebih gembur, meningkatkan sirkulasi udara di dalamnya, serta meratakan lahan untuk penanaman berikutnya. Bagi masyarakat Karo, kegiatan ini mencerminkan semangat Aron, tradisi tolong-menolong dalam pekerjaan berat pertanian, serta kearifan lokal dalam memanfaatkan alat sederhana dari kayu untuk menjaga kesuburan tanah dan memastikan keberhasilan panen. Petani Karo biasanya bergotong royong dalam kegiatan mengumpulkan rimpang dan gulma dengan tangan atau menggunakan garu. Metode ini, yang dikenal dengan istilah koret atau matun dalam bahasa lokal maupun umum di Indonesia, merupakan praktik lazim dalam sistem pertanian tradisional masyarakat Karo. Kegiatan ini menuntut kerjasama dan tenaga manusia yang intensif karena dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin. Meski demikian, cara ini terbukti efektif untuk membersihkan gulma di sekitar tanaman tanpa merusak akar atau batang tanaman utama. Selain itu, karena tidak menggunakan bahan kimia seperti herbisida, metode ini ramah terhadap lingkungan dan tidak meninggalkan residu berbahaya pada hasil panen maupun tanah. Dalam pelaksanaannya, petani menggunakan alat-alat sederhana seperti tangan, cangkul kecil, atau garpu tangan yang telah digunakan secara turun-temurun. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal masyarakat Karo dalam mengelola lahan pertanian, tetapi juga menunjukkan bentuk nyata dari pertanian berkelanjutan yang selaras dengan alam. Sebelum benih disebar, dilakukan sebuah upacara simbolis, memberi makan roh padi, sebuah penghormatan pada sumber kehidupan. Kebiasaan para petani Karo dalam menghormati padi mencerminkan rasa syukur dan semangat kebersamaan yang kuat sebelum menabur benih. Tradisi ini menggambarkan kekayaan budaya agraris yang hidup dan lestari di tengah masyarakat Karo. Salah satu bentuknya adalah upacara simbolis memberi makan roh padi,
yang mencerminkan keyakinan mendalam akan adanya kekuatan spiritual yang mengendalikan tanaman. Dalam pandangan budaya Karo, roh padi dianggap sebagai sumber kehidupan, sehingga penghormatan ini menjadi wujud doa dan permohonan agar panen kelak membawa hasil yang baik. Selain itu, terdapat pula tradisi makan bersama di ladang, yang menjadi simbol rasa syukur atas rezeki yang telah atau akan diterima. Kegiatan ini juga mempererat hubungan sosial di antara para petani serta menumbuhkan rasa solidaritas dalam komunitas. Tradisi semacam ini tidak hanya khas bagi masyarakat Karo, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal dalam budaya agraris Indonesia, di mana pertanian dipandang bukan semata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai perwujudan kehidupan sosial, budaya, dan spiritual yang harmonis. Tradisi bertani masyarakat Karo yang dikenal sebagai salah satu suku agraris di Sumatera Utara mencerminkan perpaduan antara kerja keras, kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam. Salah satu wujudnya adalah tradisi gotong royong, Raron Marsialapari. Dalam kegiatan ini, para petani saling membantu mengolah lahan secara bergiliran antar keluarga atau anggota komunitas. Setelah bekerja bersama, mereka biasanya beristirahat sejenak untuk makan bersama, lalu melanjutkan pekerjaan dengan semangat kebersamaan. Sistem gotong royong ini tidak hanya mempercepat penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat. Selain itu, masyarakat Karo juga menerapkan metode tanam sederhana, yakni dengan menggunakan tongkat untuk membuat lubang tanam dan menutupnya kembali dengan kaki. Cara ini mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah lahan secara efisien tanpa bergantung pada alat berat, terutama untuk menanam padi ladang, padi gogong, dan tanaman palawija di wilayah perbukitan atau lahan kering. Kedua kebiasaan tersebut mencerminkan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Karo, seperti semangat kerja keras, rasa kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Secara keseluruhan, tradisi ini menggambarkan etos kerja komunal serta metode pertanian tradisional yang menjadi ciri khas kehidupan petani di dataran tinggi Karo. Ketika tanaman mulai tumbuh, penyiangan pertama dilakukan dengan cangkul kecil. Ada pula yang melakukannya dengan jangkol, alat tradisional khas daerah ini. Menjelang masa padi berisi, anak-anak dan orang dewasa berjaga di ladang, mengusir burung yang hendak memakan bulir muda. Lihatlah, di antara padi yang menguning, mereka membangun rumah-rumahan dari bambu. Tempat bernaung sambil menjaga hasil bumi dengan penuh kasih. Hingga tibalah masa panen. Padi menguning bagai lautan emas di bawah matahari yang lembut menua. Setiap tangkai bergoyang perlahan, seolah membisikkan doa syukur pada angin. Padi dipotong satu demi satu dengan pisau kecil, penuh kesabaran dan ketelitian. Seakan tiap butirnya menyimpan harapan dan peluh yang telah lama tertanam. Di beberapa tempat, panen dilakukan sekaligus dengan sabit. Tangan-tangan cekatan mengikat padi dalam berkas-berkas besar, seperti merangkul hasil kerja dan doa yang akhirnya berwujud nyata. Suara geskan sabit dan tawa petani berpadu, menjadi lagu tua tentang ketekunan dan rasa syukur. Padi yang telah dipanen dirontokkan dengan cara diinjak-injak, lalu ditampi agar butir beras terpisah dari sekam. Aktivitas petani Karo dalam proses merontokkan dan membawa padi memberikan gambaran yang menarik tentang praktik pertanian tradisional mereka. Kegiatan ini mencerminkan kearifan lokal yang berakar kuat dalam budaya masyarakat Karo, serta menunjukkan penggunaan alat dan teknik yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dari praktik tersebut adalah perontokan padi secara tradisional. Sebelum munculnya mesin perontok modern, petani Karo umumnya menggunakan metode manual dengan cara menginjak-injak padi menggunakan kaki. Teknik ini merupakan bentuk kerja padat karya yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat agraris pada masa itu, sekaligus menunjukkan kedekatan mereka
dengan proses alamiah dalam pengolahan hasil panen. Tahapan berikutnya adalah pemisahan biji padi, menampi, yang dilakukan secara manual dengan menggunakan nyiru atau tampah. Melalui bantuan angin, petani memisahkan biji padi yang berat dari sekam yang ringan. Teknik ini menggambarkan keterampilan tradisional yang efektif dan efisien tanpa memerlukan peralatan mekanis. Sekaligus mencerminkan pengetahuan empiris yang terakumulasi dari pengalaman panjang dalam bercocok tanam. Selain itu, penggunaan wadah panen khas berupa karung anyaman yang dihias secara estetis juga memiliki makna budaya tersendiri. Wadah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana praktis untuk membawa hasil panen, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai seni dan simbolik yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Karo. Secara keseluruhan, praktik pertanian tradisional petani Karo menggambarkan sistem pengetahuan lokal yang kaya akan nilai budaya, sosial, dan ekologis. Melalui aktivitas tersebut, tampak bagaimana masyarakat Karo memadukan fungsi, tradisi, dan estetika dalam kegiatan pertaniannya, sekaligus mempertahankan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan warisan leluhur mereka. Disinilah kerja keras berbuah hasil. Bulir-bulir padi, hasil peluh dan doa dikumpulkan dalam karung anyaman yang dihias indah, lalu diarak menuju desa. Di loteng lumbung, padi itu disimpan bukan hanya sebagai bahan pangan, melainkan sebagai lambang kemakmuran keluarga. Menumbuk padi, nutuku lesung. Kegiatan menumbuk padi dalam masyarakat Karo yang dikenal dengan sebutan nutuku lesung merupakan tradisi di mana para perempuan menumbuk padi menggunakan alu dan lesung. Aktivitas ini biasanya dilakukan secara berkelompok, disertai dengan nyanyian dan irama yang khas, sehingga menciptakan suasana kebersamaan yang syarat makna sosial dan spiritual. Namun seiring perkembangan teknologi penggilingan padi, tradisi ini kini semakin jarang dijumpai. Setelah musim tanam yang penuh perjuangan di lereng-lereng pegunungan Karo, tibalah saat yang paling dinantikan. Merdang Merdam, pesta syukur tahunan masyarakat Karo, yang juga dikenal sebagai kerja tahun. Tradisi yang diwariskan turun-temurun selama ribuan tahun ini menjadi puncak ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas hasil panen padi yang melimpah, sekaligus mempererat ikatan antar warga, serta menjaga harmoni dengan alam. Di hamparan sawah yang hijau dan subur, para petani mulai mempersiapkan arak-arakan meriah. Kelompok-kelompok tani menghias kendaraan tradisional, seperti gerobak kayu atau mobil hias, dengan anyaman daun pisang, rangkaian bunga segar, serta simbol keberuntungan seperti tanduk kerbau atau ukiran adat yang melambangkan kesuburan tanah. Hiasan-hiasan itu bukan sekadar ornamen, melainkan doa agar panen tahun berikutnya lebih baik, terhindar dari hama, dan dijauhkan dari bencana alam. Pada hari puncak perayaan yang biasanya jatuh pada bulan Juni atau Juli, iring-iringan kereta kemenangan bergerak perlahan menuju pusat desa, ditarik para pemuda dengan semangat membara. Sorak-sorai bergema, diiringi dentingan gendang, hembusan seruling tradisional, dan nyanyian rakyat yang memenuhi udara. Ladang yang sebelumnya sunyi dan penuh kerja keras, kini menjelma menjadi panggung kehidupan yang riuh. Tempat hasil jerih payah petani berubah menjadi gelombang sukacita kolektif. Ketika kereta-kereta memasuki desa, suasana mencapai puncaknya. Para wanita mengenakan ulos tradisional dan menari guro-guro aron dengan gerakan lincah yang melambangkan doa serta rasa syukur. Para pria menabuh gendang dan meniup seruling, menciptakan irama yang menyatukan roh leluhur dengan kehidupan sehari-hari. Setiap langkah tari bukan hanya hiburan, melainkan ritual sakral yang mengingatkan manusia akan keseimbangan antara kerja, doa, dan penghormatan kepada roh penjaga tanah, kunci kelestarian kehidupan. Perayaan Merdang Merdem melampaui sekadar pesta hasil bumi. Ia merupakan simbol filosofis tentang harmoni antara manusia dan alam. Melalui gotong royong, masyarakat memperkuat ikatan sosial. Melalui tarian dan persembahan, mereka menjalin hubungan spiritual dengan Sang Pencipta dan leluhur. Tradisi ini juga menjadi wujud penghormatan
terhadap tanah, sumber rezeki dan kehidupan, serta penjaga keseimbangan ekosistem. Cerita berakhir ketika kereta-kereta berhenti di alun-alun desa. Tawa anak-anak menggema dan tarian terakhir berpusing di bawah langit senja berwarna merah jingga. Di balik keheningan setelah pesta usai, pesan abadi tetap bergema. Tanah dan manusia adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, sebuah warisan hidup yang terus berdenyut hingga hari ini. Saudara-saudara, film dokumenter ini diproduksi pada tahun 1917 oleh Colonial Institute Amsterdam. Karya ini merupakan salah satu dokumentasi visual awal yang menggambarkan kegiatan dan pandangan kolonial pada masa tersebut. Sebagai bagian dari koleksi Eye Film Museum, Amsterdam, film ini memiliki nilai historis penting dalam memahami konteks sosial dan budaya era kolonial Belanda di awal abad ke-20. Terima kasih.